silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hafiz zidni ilman warzuqni fahman. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang pengambilan ukuran. Seperti yang Ibu sampaikan bahwa dalam menjahit itu ada beberapa proses yang harus dilakukan. Ya, di antaranya adalah pengambilan ukuran. Masih ingat bagian-bagian badan yang diambil ukurannya untuk melanjutkan ke pembuatan pola? Coba siapa yang bisa? Ini? Pertama, cara mengukur lingkar badan, yaitu diukur sekeliling badan atas yang terbesar melalui puncak dada. Diukur pas selalu ditambah 4 cm atau menyamakan 4 jari. Lingkar badan. Apalagi? Lingkar pinggang. Lingkar pinggang. Cara mengambil ukuran lingkar pinggang? Lingkar pinggang diukur sekeliling pinggang dengan ukuran pas, lalu ditambah 1 cm atau menyerahkan 1 jari. Lingkar badan, lingkar pinggang, apalagi? Lingkar panggul, apalagi? Panjang bahu. Panjang bahu. Ya, dan seterusnya. Jadi dalam mengambil ukuran itu, contohnya lingkar badan diukur pas dahulu, kemudian ditambahkan 4 cm atau bisa dengan menyelapkan 4 jari. Kalau lingkar pinggang diukur pas baru ditambah 1 cm atau menyerahkan 1 jari. Kalau panjang bahu itu diukur pas tanpa menambah, ya. Dan dalam mengukur itu ada yang perlu ditambahkan beberapa sentimeter, ada juga yang tidak, ya. Jadi saya kira tidak ada masalah di pengambilan ukurannya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami dan melakukan pengukuran tubuh serta menerapkan pembuatan pola dasar teknik konstruksi. Memahami dan melakukan pengukuran tubuh serta menerapkan pembuatan pola dasar teknik konstruksi. Jadi sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu akan menayangkan video gambar jelas gambarnya. Jadi kalau kalian melihat gambar di atas, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar ini? Modelnya ada beberapa model, terus jenis kain atau bahannya, apa lagi? Motifnya, apa lagi? Desainnya. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah busana ini bisa langsung terwujud seperti ini atau melalui beberapa proses? Di antaranya desain, ukur, apa lagi? Sebelum busana ini terwujud seperti ini, ada beberapa tahap yang harus dilalui. Di antaranya mendesain, ukuran, membuat pola dasar,
melalui HP-nya. Apa yang dimaksud dengan pola? Pola. Coba ini. Apa yang dimaksud dengan pola? Pola adalah suatu desain yang digambar dengan menggunakan pola. Tangan dulu jawabannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Pola adalah bentuk atau model atau lebih abstrak suatu set peraturan yang biasa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari suatu yang ditentukan. Cukup mempunyai jenis untuk pola dasar yang dapat ditentukan atau terlihat dan mana suatu itu dikatakan melahirkan pola atau reduksi pola. Siapa yang mau? Ya, coba skrip. Pola adalah bentuk dasar yang kemudian dipilih terkait Jadi semua jawabannya benar ya. Jadi pola adalah suatu potongan kain. Jadi pola adalah suatu potongan kain atau kertas yang dipakai sebagai contoh untuk membuat pakaian. Ya, jadi pola itu bukan hanya kertas yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat pola, tapi kain pun bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat pola. Ya. Selanjutnya, teknik pembuatan pola dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, pola bulir atau pola grafi, yaitu teknik pembuatan pola dengan cara membentuk dan menggunting bahan langsung pada model 3 dimensi. jadi yang pertama adalah pola bulir atau grafik, yaitu teknik pembuatan pola dengan cara membentuk atau menggunting bahan langsung pada model. Jadi model di sini adalah model 3 dimensi. Jadi yang biasa kita pakai adalah apa? Boneka? Kemudian teknik yang kedua, Pola konstruksi, pola konstruksi. dibuat berdasarkan ukuran. Berdasarkan ukuran. Kemudian yang ketiga, Pola cetak, yaitu pola yang dibuat menggunakan ukuran standar dan ya, jadi pada hari ini kita materinya fokus pada pembuatan pola dasar sistem konstruksi. Ya, pembuatan pola dasar sistem konstruksi. Ya, jadi ada beberapa macam pembuatan pola busana secara konstruksi yang bisa diterapkan. Ya, diantaranya adalah aktris, apalagi sopen, NK, dressmaking, standar, apalagi buka, dan masih ada beberapa lagi selain yang ibu tampilkan ya. Jadi kita akan fokus pada pembuatan pola busana secara konstruksi dengan sistem praktis. Selanjutnya ibu akan menampilkan video pembuatan pola dasar konstruksi sistem praktis. Ya, jadi silakan kalian memperhatikan langkah-langkah pembuatan pola dasar praktis ini ya.
busana wanita tidak akan ada habisnya. Saat ini, desain busana wanita sangat berkembang. Tetapi, berbagai macam desain ini tentu memiliki awal tahap pembuatan, yaitu penentuan desain yang diinginkan. Tahap selanjutnya, yang tidak kalah penting yaitu pembuatan pola dasar, yaitu penentuan desain yang diinginkan. Tahap selanjutnya, yang tidak kalah penting yaitu pembuatan pola dasar. Pola dasar badan busana wanita terdiri dari berbagai sistem, antara lain sistem praktis, sistem sewer, sistem dressmaking, sistem manicure, sistem buka, sistem cards, dan masih banyak lagi. Dan yang akan kita bahas langkah-langkah pembuatannya kali ini adalah membuat pola dasar badan wanita dengan sistem praktis berskala 1 berbanding 4. Untuk membuat pola dasar badan wanita sistem praktis skala 1/4 diperlukan peralatan sebagai berikut. Untuk kostum, pensil, penggaris skala 1/4, penggaris pola kecil, pensil merah biru, menghapus. Dalam pembuatan pola dasar badan wanita sistem praktis, ukuran yang diperlukan. Pertama-tama, pola yang akan dibuat adalah pola badan bagian depan dengan skala 1/4. Jarak dari A ke B 1/6 lingkar leher ditambah 2 cm. 1/6 dikali 36 ditambah 2 cm adalah 8 cm. Jarak titik B ke C sama dengan panjang muka. Panjang muka 30 cm. Jarak titik C ke D sama dengan A ke E sama dengan 1/4 lingkar badan ditambah 1 cm. 1/4 dikali 88 cm ditambah 1 cm sama dengan 23 cm. Jarak titik A ke A1 sama dengan 1/6 lingkar leher ditambah 1 cm. 1/6 dikali 36 cm ditambah 1 sama dengan 7 cm. Buatlah garis kerung leher menggunakan penggaris pola siku. Jarak titik A1 ke A2 sama dengan panjang bahu. Panjang bahu sama dengan 12 cm. Jarak titik A2 ke A3 turun 4 cm. Hubungkan A1 dan A3. Setengah dikali 31 cm sama dengan 15,5 cm. Jarak titik C2 sama dengan 1/10 lingkar tinggal ditambah 1 cm. 1/10 dikali 60 ditambah 1 sama dengan 7 cm. Jarak titik C2 ke C3 sama dengan 3 cm. Ambil titik tengah antara C2 dan C3 sehingga menjadi 1,5 cm ke kanan dan 1,5 cm ke kiri. Untuk menentukan tinggiku, yaitu tinggi dada dikurang 2 cm. 14 cm dikurang 2 cm sama dengan 12 cm. Sempurnakan garis pukul seperti gambar. Jarak titik C ke G sama dengan setengah panjang punggung. Panjang punggung sama dengan setengah dikali 36 cm sama dengan 18 cm. Jelas? Sekarang tugas kalian membuat pola dasar praktis dengan ukuran yang sudah ditentukannya. Jadi di sini ada ukuran seperti yang lengkap juga dengan keterangannya. Jadi sebentar pada saat pembuatan pola dasar ini, kalau ada yang kalian bingung, silakan ditanyakannya.
merah. Kemudian pola belakang jangan lupa dikasih tanda arah serat, ya, arah serat, dan diberi tanda tengah muka dan tengah belakang. C kecil 2 10 lingkar pinggang. Lingkar pinggang berapa? 60 tambah 1. 60 dibagi 10 berapa? Tambah 1 berarti sudah ya? Sudah ditulis namanya? Latihan selanjutnya, karena ini waktu sudah tidak memungkinkan lagi, jadi silakan membuat pola dasar sistem praktis untuk badan bagian depan dan belakang dengan menggunakan ukuran kalian masing-masing. Ya, tetap menggunakan skala 1/4. Ya. Jadi selanjutnya ini evaluasi tentang materi kita pada hari ini, kemudian ada jurnal refleksi pembelajaran, silahkan dijawab. Kalau untuk evaluasinya ini pilih yang ganda, langsung dijawab di sini ya, kemudian jangan lupa ditulis nama. Untuk jurnal refleksi pembelajaran, uraian singkat, ya. Bila sudah? Belum? Baik, kita akan simpulkan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian pola. Pola adalah suatu potongan kain atau kertas yang dipakai sebagai contoh untuk membuat pakaian. Selanjutnya, teknik pembuatan pola ada 3. Yang pertama, selanjutnya macam-macam pola besar secara konstruksi, praktis, dressmaking, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, seperti biasa ada yel-yel yang biasa kita laksanakan. Semangat pagi, pagi, pelajaran tetap semangat, hurra! Jadi untuk pertemuan selanjutnya masih materi pembuatan pola dasar. Tapi minggu depan kita akan penerapan pola dasar rok. Ya, jadi rok bagian depan dan belakang. Tetap membawa peralatan membuat pola. Ya, tetap semangat, tetap rajin ibadah, tetap berbakti pada
luas